Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1752 Benua Transcendent. Membunuh. Membunuh. Haha, mereka masih datang ke sini untuk menghancurkan kita. Sekarang, ayo mati di sini. Saudaraku, bunuh mereka dan hancurkan kedua kerajaan. Tanda seru tanda seru. Ketika Wang Xian memberi perintah, para murid Kekaisaran Naga Phoenix, 9 kerajaan dewa, dan Istana Naga mengambil tindakan secara instan. Mereka tidak ragu sama sekali. Kaisar Phoenix dan Dewa Kaisar Burung Iblis 9 surga telah jatuh. Pakar terkuat mereka telah meninggal. Pada saat ini, apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan Kekaisaran Naga Phoenix dan Istana Naga? Itu adalah situasi kematian tertentu. Itu adalah situasi kematian tertentu. Lari-lari-lari, berlari. Kami menyerah, kami mengaku kalah. Suara-suara ketakutan datang dari mulut para anggota Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei. Ketika mereka melihat para ahli yang menyerbu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Karena Tuan sudah mati, mereka hanya memiliki 3 pilihan, melarikan diri, mati, dan menyerah. Namun, bisakah mereka melarikan diri? Orang-orang dari 2 kerajaan berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka berbalik dan melarikan diri sementara yang lain berlutut di udara dan berteriak keras untuk menyerah. Berdengung. Tatapan Wang Xian menyapu para ahli yang melarikan diri. Tidak ada jejak belas kasihan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan sungai kehancuran ditembakkan ke arah pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri. Dengan kekuatan umur panjang level 6, tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya. Ah! Jeritan penderitaan terdengar terus-menerus. Pembangkit tenaga panjang umur panjang yang dulu berada di puncak tahap interpretasi kosong sekarang seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Membunuh. Feng Luan dan Mosa juga tidak berhenti. Ada 600.000 hingga 700.000 ahli dari kedua kerajaan. Meskipun mereka telah membunuh 300.000 hingga 400.000 dari mereka dalam pertempuran barusan, masih banyak dari mereka yang tersisa. Ketika Feng Luan, Mosa, dan yang lainnya juga menyerbu melalui medan perang, dan ketika Wang Xian membunuh para ahli Wanshu satu persatu, kedua kerajaan itu dapat dikatakan telah runtuh sepenuhnya. Setiap detik, lebih dari 1.000 anggota kedua kerajaan itu mati. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung. Tulang Raja Iblis sepanjang 100 meter dan Kaisar Iblis dimakamkan di tanah ini. 17 keluarga puncak dari dinasti Phoenix dan pengawal pribadi Kaisar Feng mati satu demi satu. Para ahli yang pernah melayani permaisuri semuanya dibunuh oleh Feng Luan dengan tangannya sendiri. Mereka yang tidak tahu berterima kasih, mereka yang mengkhianati permaisuri agung, dan mereka yang mengkhianati permaisuri agung semuanya dibunuh oleh Feng Luan. Jeritan bisa terdengar di mana-mana. Mendesis. Saya tidak menyangka bahwa upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix akan menjadi hari kehancuran dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei. Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat. Dia membunuh lebih dari setengah ahli umur panjang sendirian. Ini terlalu menantang surga. Setelah hari ini, seluruh benua transendensi mungkin akan terkejut. Tidak ada lagi dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei di dunia. Hanya ada Kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga. Selanjutnya, Kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga mungkin akan menduduki wilayah kedua kerajaan. Dengan bergabungnya 9 kerajaan dewa, bahkan kerajaan manusia naga kita pun akan takut. Di dalam formasi susunan ibu kota kekaisaran, faksi-faksi yang datang untuk menyaksikan upacara itu menghirup udara dingin. Dalam pertempuran ini, lebih dari 40 ahli umur panjang telah jatuh, sekitar 80.000 ahli kekosongan yang berwawasan telah terbunuh, dan 600.000 hingga 700.000 murid paling elit dari kedua kerajaan telah dimusnahkan. Penghancuran dua kerajaan. Pertempuran itu menghancurkan bumi. Mereka dapat membayangkan bahwa setelah hari ini, Kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga akan menggantikan kedua kerajaan tersebut dan berdiri di puncak benua yang luar biasa. Haha, mereka terlalu kuat. Kerajaan Naga Phoenix kami dan Tuan Wang terlalu kuat. Kami telah membunuh semua elit dari dua kerajaan. Kami akan bangkit setelah hari ini. Haha. Hidup permaisuri. Hidup Raja Naga. Orang-orang dari Kerajaan Naga Phoenix sangat bersemangat. Mereka memandang para prajurit dan anggota Istana Naga yang membantai semua orang dengan kagum.
Pembantaian berlangsung selama 15 menit. Setelah 15 menit, tidak ada musuh yang selamat. Tanah ditutupi dengan mayat. Anggota Istana Naga mulai memasukkan mayat ke dalam cincin interspatial mereka sementara Perdana Menteri Gui mengumpulkan murid-murid yang jatuh dari Istana Naga dengan kayu yang mengembalikan jiwa dan membangkitkan mereka. Melaporkan kepada Permaisuri, 12.000 tentara dan 175 ahli alam kekosongan berwawasan dari Kekaisaran Naga Phoenix telah tewas dalam pertempuran ini. Semua musuh dimusnahkan. Para prajurit kerajaan Naga Phoenix mulai melaporkan hasil pertempuran. Kuburkan 12.000 murid dan prajurit ini sebagai pahlawan kekaisaran. Kerajaan kita akan memberi kompensasi paling banyak kepada keluarga mereka. Feng Luan sedikit mengernyit dan berkata terus terang. Dalam perang, bahkan jika seseorang menang, akan ada kematian. Namun, dibandingkan dengan kematian 600.000 hingga 700.000 musuh, kerugian hanya 10.000 sudah sangat kecil. Raja Naga, 123 murid Istana Naga telah mati. Perdana Menteri Gui juga datang untuk melapor. Wang Xian mengangguk pelan. Dengan pohon leluhur dan kayu yang mengembalikan jiwa, para murid Istana Naga dapat dihidupkan kembali. Hilangnya lebih dari 100 orang benar-benar dapat diterima. Dibandingkan dengan musuh dan keuntungan yang telah dia bunuh, itu benar-benar dapat diabaikan. Feng Luan, kita akan segera menuju ke dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei dan mengambil alih 2 kerajaan. Wang Xian berkata kepada Feng Luan yang ada di sampingnya. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kekaisaran 10.000 Fei dan Kekaisaran Phoenix dapat dikatakan berada di tas untuk menghancurkan pusat kekuatan elit dari 2 kerajaan kali ini. Setelah menaklukkan 2 faksi, Kekaisaran Naga Phoenix dan Istana Naga akan dapat memperoleh sumber daya yang sangat banyak. Selanjutnya, setelah hampir 2 tahun, dia akhirnya bisa memerintah benua tengah sebagai permaisuri dan seluruh benua transendensi sekali lagi. Perdana Menteri Gui, suruh pejabat sipil Istana Naga dan klan Palu Api dari suku penjaga naga untuk mengirim semua mayat ke Istana Naga. Anggota lainnya, ikuti saya ke benua tengah. Wang Xian segera memesan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Penjaga Vireklut, ikuti aku ke Kekaisaran Phoenix. Kalian semua, jaga Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Luan juga memberi perintah kepada semua orang di Kekaisaran Naga Phoenix. Itu Permaisuri. Para prajurit Kekaisaran Naga Phoenix segera menjawab. Ayo pergi. Ayo pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga mengaum dan 9 naga banjir menarik tahta dan meraung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan duduk di atasnya. Saudari Feng Luan, ayo kita ke Xiaolan. Lan Qingyue berkata pada Feng Luan. Baiklah. Feng Luan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mencolok seperti Wang Xian. 9 makhluk dengan kekuatan tempur tingkat kedua umur panjang naik tahta. Di seluruh benua transendensi, hanya ada sedikit yang memiliki kekuatan seperti itu. Ayo pergi. Wang Xian duduk di singgasana. Lebih dari 10.000 ahli dari Istana Naga, lebih dari 5.000 ahli dari Kekaisaran Naga Phoenix, dan lebih dari 10.000 ahli dari 9 kerajaan dewa terbang menuju benua tengah. Benua transendensi akan segera berubah. Beberapa faksi yang datang untuk mengamati upacara berbisik. Ayo kembali juga. Kita harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar dan yang lainnya. Pusat kekuatan dari Kekaisaran Aosan dan Kekaisaran Manusia Naga saling memandang dan segera memimpin murid mereka kembali ke benua tengah. Bab 1753 Benua Transendental berguncang. Tanah yang luas sangat luas dan luas, dengan gunung-gunung hijau naik dan turun. Gelombang laut transendental selebar beberapa ratus meter, dan ombaknya luar biasa. Auman mengaum-mengaum. Tanda seru. Pada saat ini, raungan naga bergema di langit dan bumi, dan tim yang kuat melangkah ke area tengah benua transendental. Naga banjir sepanjang 9.000 meter menarik singgasana, dan prajurit magis mengikuti di belakang mereka. Makhluk sepanjang 20.000 meter menemani mereka. Keindahan seperti dewi berdiri di atas binatang raksasa itu, menghadap ke daratan. Kami kembali lagi. Feng Luan melihat tanah yang akrab ini dan bergumam. Feng Luan, kalian pergi ke Kekaisaran Phoenix. Aku akan pergi ke Kekaisaran 10.000 Fei. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata langsung padanya. Baiklah, biarkan Mosa membawamu ke Kekaisaran 10.000 Fei.
Saya akan menangani Kekaisaran Phoenix. Feng Luan mengangguk. Ya, Ao Jian, Mu Zesen, bawa anggota klanmu dan ikuti Feng Luan. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan para penjaga naga dan divisi panah mata surgawi di belakangnya. Itu Raja Naga. Ao Jian dan Mu Zesen mengangguk dan mendatangi Xiaolan. Ayo pergi. Dinasti Phoenix terletak di utara benua tengah sedangkan Kekaisaran Naga Phoenix terletak di selatan benua tengah. Kedua kerajaan itu sangat berjauhan. Naga banjir terbang di ketinggian puluhan ribu meter dan terbang dengan cepat menuju arah kerajaan 10.000 iblis. Sementara itu, Xiaolan memimpin Feng Luan dan yang lainnya terbang menuju dinasti Phoenix. Meskipun Xiaolan membawa sekelompok orang, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Wang Xian. Binatang raksasa macam apa itu? Ya dewa, ini sangat besar. Apa ini? Tubuh yang sangat besar. Ketika Xiaolan terbang melintasi beberapa kota, dia menarik perhatian beberapa orang. Ketika mereka melihat binatang raksasa mengerikan yang berukuran 20 km, mereka semua terkejut. 5 jam kemudian, wilayah dinasti Phoenix muncul di hadapan mereka. Sebuah kota muncul di depan mereka. Permaisuri, dinasti Phoenix sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali 17 keluarga besar. Setiap kota memiliki sisa-sisa dari 17 keluarga besar. Feng Yun memandangi kota di bawah dan berkata dengan cemberut. Bagaimanapun, dinasti Phoenix adalah wilayah yang telah ditaklukkan oleh permaisuri. Namun, sejak jatuhnya permaisuri 1800 tahun yang lalu, seluruh dinasti Phoenix telah dikendalikan oleh 17 keluarga besar. Murid-murid mereka ditanam di setiap kota. Mereka sombong dan tirani, menindas pria dan wanita, dan hidup seperti raja. Orang-orang dari seluruh dinasti Phoenix hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada satupun murid dari 17 keluarga yang masih hidup. Mata Feng Luan dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berkata. Feng Yun perlahan mengangguk. Saat ini, dia lebih suka membunuh 100 orang daripada melepaskan satu orang. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh 17 keluarga. Sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk membayarnya. Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran. Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh. Xiaolan terbang dengan cepat. Tanah dinasti Phoenix sangat luas. Butuh waktu lebih dari 10 jam untuk tiba di ibu kota kekaisaran dinasti Phoenix. Ibu kota kekaisaran dengan populasi 40 juta sangat makmur. Apa itu? Makhluk yang sangat besar. Mereka terbang menuju ibu kota kekaisaran kita. Apa yang dilakukan binatang besar itu di sini? Ya dewa. Ketika Xiaolan mendekati ibu kota kekaisaran dinasti Phoenix, para ahli di ibu kota kekaisaran segera menemukannya. Semua penjaga kota dan ahli di ibu kota kekaisaran segera terbang ke langit. Weng, sebuah formasi benar-benar memblokir seluruh ibu kota kekaisaran. Siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke dinasti Phoenix kami? Satu persatu, penjaga kota dan tentara di tingkat kekosongan yang dalam terbang ke langit dan menatap Xiaolan di langit dengan jantung berdebar di wajah mereka. Di dalam kota, semua warga dinasti Phoenix juga memandangi binatang raksasa di langit dengan keterkejutan di wajah mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah. Sudah lebih dari 1800 tahun, apakah seluruh penjaga kota telah berubah? Langkah kaki Feng Luan ringan saat dia berjalan turun dari tubuh Xiaolan. Feng Yun mengikuti di sampingnya. Dia berjalan di udara di atas pusat ibu kota kekaisaran dinasti Phoenix. Phoenix robenya berkibar meskipun tidak ada angin. Angka ini, penjaga kota dari ibu kota kekaisaran sedikit tertegun. Mereka melihat sosok yang akrab dengan ekspresi tertegun. Itu permaisuri, itu permaisuri. Suara yang akrab itu, sosok yang akrab itu. Ya dewa, itu permaisuri. Bukankah permaisuri meninggal? Pada saat ini, suara kaget dan sulit dipercaya terdengar dari dalam kota. Seorang pria tua berteriak kegirangan. Apa? Permaisuri? Bagaimana ini mungkin? Permaisuri? Permaisuri kami bukan. Itu permaisuri, itu permaisuri. Lihat wajah itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Wajah beberapa orang dipenuhi dengan keterkejutan, beberapa melebarkan mata, dan beberapa memiliki ekspresi jelek. Seluruh ibu kota kekaisaran langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, aku, Feng Luan, mendirikan dinasti Phoenix. 1800 tahun yang lalu, saya dilukai oleh Feng Chaotian yang licik,
dan 17 menteri pendiri menjadi antek-antek dinasti Phoenix. Suatu hari yang lalu, saya mendirikan kerajaan naga Phoenix. Feng Chaotian memimpin semua ahli dari dinasti Feng untuk mengepung mereka. Sekarang, mereka semua telah terbunuh. Hari ini, aku, Feng Luan, telah kembali. Saya menghukum mereka yang dekat dengan dinasti Feng untuk dimusnahkan. Mereka dari 17 keluarga besar, dimusnahkan. Feng Luan berdiri di langit dan mengumumkan putusan dengan acuh tak acuh. Suaranya menyebar ke seluruh kota, dan mata semua orang terbelalak kaget. Murid dari 17 keluarga besar langsung berkeringat dingin dan menjadi sangat pucat. Hapus formasi arai. Feng Luan melihat formasi susunan yang menyelimuti kota kekaisaran dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak mungkin, permaisuri sudah mati. Kamu bukan permaisuri, kamu bukan. Seorang ahli penjaga kota berteriak tak percaya. Dia adalah murid dari 17 keluarga besar, dan ketika dia mendengar kata-kata Feng Luan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Weng, Feng Luan melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat Phoenix, muncul di tangannya. Dia melihat ke bawah dan dengan ringan melambaikannya. Phoenix api raksasa muncul di langit dan menyerang formasi susunan di bawah. Serangan Feng Luan langsung melewati formasi susunan dan mendarat di penjaga kota. Penjaga kota melebarkan matanya, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia berubah menjadi abu. Formasi susunan di kota kekaisaran dibangun oleh saya. Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana formasi susunan yang dia bangun bisa menghentikannya? Itu permaisuri. Ini 100% permaisuri. Haha, permaisuri akhirnya kembali. Bunuh orang-orang dari 17 keluarga besar. Itu benar. Selama 1000 tahun terakhir, 17 keluarga besar telah menjadi sombong dan lalim. Kami tidak berani menyuarakan kemarahan kami. Kami menyambut permaisuri. Kami menyambut kembalinya permaisuri. Di dalam kota, melihat serangan Feng Luan, semua orang dari dinasti Feng hampir yakin bahwa permaisuri mereka telah kembali. Sebagian besar orang memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka. Mereka langsung berlutut di tanah dan berteriak keras dengan wajah penuh semangat. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Feng kami, leluhur kami sebenarnya dibunuh oleh permaisuri. Tidak, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, semuanya tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, para pembantu Kaisar Feng yang terpercaya, para murid dari 17 keluarga besar, semuanya memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Pelindung awan api, singkirkan Feng Chaotian dan semua murid dari 17 keluarga besar. Feng Luan memerintahkan dengan suara dingin. Bab 1754 benua yang luar biasa berguncang. Pada hari ini, darah mengalir seperti sungai di ibu kota kekaisaran dinasti Feng. Semua pembantu terpercaya dari 17 keluarga dan Feng Chaotian terbunuh. Dalam sekejap, sepertiga orang di seluruh ibu kota kekaisaran terbunuh. Tanda seru. Apa yang dibawa oleh pembunuhan itu bukanlah rasa sakit, tetapi sorakan dari orang-orang di ibu kota kekaisaran. Beberapa penjaga awan api bahkan tidak bergerak, tetapi warga yang marah membunuh mereka. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, terutama mereka yang telah mengikuti berdirinya dinasti Phoenix selama lebih dari 3000 tahun. Mereka tahu bahwa dinasti Phoenix bukan lagi dinasti Phoenix di masa lalu. Saat itu, dinasti Phoenix penuh dengan keadilan, kepositifan, dan kedamaian. Sejak dinasti Phoenix dikendalikan oleh Kaisar Phoenix, 17 klan besar sangat kuat, dan mereka menekan warga biasa. Tidak ada harapan bagi mereka untuk menonjol, dan banyak dari mereka bahkan melarikan diri ke kerajaan lain. Namun, kebanyakan dari mereka masih mengalami eksploitasi dan penghinaan dari kekaisaran dan 17 keluarga besar. Sekarang permaisuri telah kembali, harapan tersulut di hati mereka. Mereka tahu bahwa permaisuri adalah penguasa bijak nomor 1 sepanjang masa. Kumpulkan sekelompok ahli di ibu kota kekaisaran dan bersihkan anggota dari 17 keluarga besar di kota-kota lain dari dinasti Phoenix. Di malam hari, perintah diberikan dari Istana Phoenix. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu ahli setidaknya di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam luar biasa telah mendaftar. Sejak saat itu, mereka mengendarai Little Blue dan mulai menyapu seluruh dinasti Phoenix. Seketika, dinasti Phoenix jatuh ke dalam badai berdarah.
Namun, pada saat yang sama, sorakan bergema di seluruh dinasti Phoenix. Murid-murid dari 17 keluarga besar yang telah bertindak dengan arogan mendapat pukulan telak. Seperti kata pepatah, orang yang mendapatkan hati orang memenangkan dunia. 17 keluarga besar tidak mendapatkan sedikit pun dari hati orang-orang. Saat mereka menghadapi bencana, yang mereka terima adalah sorakan dari seluruh dinasti Phoenix. Tak satu pun dari 17 keluarga besar yang selamat dari bencana. Sama seperti seluruh dinasti Phoenix berada di tengah-tengah pembantaian yang mengasyikkan, di bagian selatan benua tengah, kerajaan 10.000 setan yang tak tertandingi juga bertemu dengan pembantaian berdarah. Semua binatang iblis dan binatang buas yang melawan dieksekusi. Wang Xian tidak memusnahkan semua binatang iblis yang menyerah. Yang mengejutkannya adalah bahwa di kerajaan 10.000 iblis, dia bertemu dengan suku binatang iblis dengan garis keturunan yang layak. Suku penyu Saturnus adalah sekelompok binatang iblis kura-kura darat yang memiliki garis keturunan umur panjang setengah langkah. Semua binatang iblis dari suku Saturn Turtle sangat lembut. Mereka diperbudak oleh suku binatang umur panjang dan digunakan sebagai tunggangan. Kekuatan serangan kura-kura Saturnus jauh lebih lemah dibandingkan dengan level yang sama. Namun, pertahanan mereka sangat sesat. Faktanya, tidak mungkin binatang iblis dengan level yang sama untuk membunuh mereka. Penggunaan atribut bumi mereka sangat menakutkan. Wang Xian mengetahui bahwa garis keturunan mereka luar biasa dan segera menerima mereka sebagai anggota Istana Naga. Ini membuat kura-kura Saturnus sangat bersemangat sementara ras binatang iblis lainnya dipenuhi dengan rasa iri. Untuk dihargai dan diterima sebagai anggota oleh sebuah faksi yang dapat menghancurkan 10.000 kerajaan Fey mereka adalah kesempatan besar bagi perlombaan kura-kura Saturnus. Adapun sisa benua tengah, 5 kerajaan dan 2 kerajaan telah dihancurkan, hanyut melalui badai. Ketika anggota faksi yang datang untuk menonton upacara kembali dan melaporkan apa yang terjadi di wilayah yang luas, itu segera menimbulkan keributan besar. Penghancuran 2 kerajaan dan pembunuhan 2 raja kaisar seperti gempa besar ke seluruh benua transendental. 5 kerajaan berakar kuat di benua transendental. Penghancuran terakhir kekaisaran telah terjadi 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Namun, sekarang, kedua kerajaan itu telah dihancurkan pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka telah dihancurkan oleh Kekaisaran Naga Phoenix yang baru didirikan dan kekuatan yang disebut Istana Naga. Ini menyebabkan Kekaisaran Aosan dan Kekaisaran Drakonid menjadi sangat terkejut. Para raja dari 2 kerajaan segera mengumpulkan semua ahli untuk berdiskusi. Sekarang, pasukan daratan, 9 Kekaisaran Dewa, Kekaisaran Naga Phoenix, dan Istana Naga jelas sepenuhnya bersekutu. Aliansi pihak lain pasti akan membuat mereka merasa takut. Bahkan Kekaisaran Drakonid, yang didukung oleh ras naga, akan dengan serius membahas bagaimana menghadapi Istana Naga dan Kekaisaran Naga Phoenix, yang tiba-tiba bangkit dari abu. Tentu saja, Kekaisaran Drakonid dan Kekaisaran Aoshan tidak terlalu takut. Kekaisaran Aoshan berdiri di tengah benua. Kekaisaran Aoshan dikenal sebagai kerajaan umat manusia terkuat, dengan pakar manusia nomor 1 di benua luar biasa, Ao Beiming, memimpinnya. Adapun Kekaisaran Drakonid, kekuatan mereka bisa dikatakan lebih kuat dari Kekaisaran Aoshan, karena mereka mendapat dukungan dari ras naga. Ini juga alasan mengapa Kekaisaran Drakonid adalah kerajaan terkuat di benua itu. Setelah serangkaian diskusi antara 2 kerajaan, mereka masing-masing membuat beberapa keputusan. Namun, meski kedua kekaisaran tidak takut, faksi lainnya berbeda. Beberapa faksi dengan ahli umur panjang sudah membuat persiapan. Mereka menyiapkan hadiah dan pergi ke kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga untuk memberi selamat kepada mereka. 10 hari kemudian, Wang Xian memimpin anggota Istana Naga untuk menyapu seluruh hutan Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kekaisaran peringkat ketiga di benua transendensi, kekayaan mereka jauh melebihi imajinasi Wang Xian. Menurutnya, sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa sudah sangat mengerikan. Namun, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan kerajaan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 5 kerajaan terbesar di benua itu. Sumber dayanya 4-5 kali lebih banyak daripada reruntuhan kerajaan dewa. Kali ini, kekuatanku akan bisa meningkat setidaknya 2 level. Selain itu, para anggota Istana Naga juga akan dapat menerima peningkatan yang gila-gilaan. Wang Xian duduk di singgasana naga.
Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Ada 600.000 hingga 700.000 mayat tentara. Ada sekitar 80.000 seniman bela diri yang berwawasan luas. Ada lebih dari 40 dari mereka di ranah umur panjang. Dengan begitu banyak mayat ahli, kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan kualitatif. Setelah pertempuran ini, Istana Naga akan memiliki setidaknya 100 anggota lagi dengan kekuatan tempur alam umur panjang. Ayo pergi ke dinasti Phoenix. Wang Xian berkata kepada Mosa dan memerintahkannya untuk memimpin. Iya bos. Mosa segera mengangguk. Dengan Mosa memimpin, kelompok anggota terbang dengan cepat menuju dinasti Phoenix. Kekaisaran 10.000 setan terletak di hutan gunung 10.000 setan. Itu tidak cocok untuk ditinggali manusia, jadi Wang Xian tidak berniat untuk menempatinya. Teman mudaku Raja Naga, maaf mengganggumu. Saat Wang Xian dan yang lainnya terbang dengan cepat menuju Kekaisaran Phoenix, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh kelompok sedikit terpana. Suara tiba-tiba bahkan menyebabkan Wang Xian menunjukkan ekspresi takjub. Sedikit keraguan melintas di matanya saat dia segera berdiri dan melihat ke kiri. Siapa yang bermain trik? Ekspresi Mosa sedikit berubah saat dia mendengar suara itu. Dia segera menoleh untuk melihat. Seorang lelaki tua berambut putih sedang memegang harta karun yang tampak seperti gunung kecil di tangannya. Dia mengambang diam-diam di udara dan melihat mereka. Hah! Ketika Wang Xian melihat lelaki tua itu, pupilnya sedikit mengerut. Dia sangat terkejut. Dia menatap lelaki tua itu dan gunung kecil di tangannya dengan waspada. Teman muda, tidak perlu takut. Bisakah Anda duduk dan mengobrol? Orang tua itu berkata kepada Wang Xian dengan acuh tak acuh. Anda, tiba-tiba, Mosa melebarkan matanya dan menatap lelaki tua itu dengan kaget. Tentu, Wang Xian melihat reaksi Mosa dan terkejut. Dia mengangguk pada orang tua itu. Bab 1755-1755. Dewa Kaisar Agung Klan Naga Aosan. Dua teman mudaku, silakan duduk. Di langit, di bawah tim Istana Naga dan 9 kerajaan dewa. Di samping sebuah gunung kecil, sebuah bangku batu muncul di depan Wang Xian dan Mosa. Orang tua itu tersenyum sambil menunjuk ke arah mereka. Tanda seru, tuanku, seniorku, kamu, bagaimana kabarmu masih hidup? Mosa menatap pria tua di depannya dengan mata terbuka lebar. Dia menatapnya dengan tak percaya saat dia berbicara dengan mulut gemetar. Wang Xian sangat terkejut saat melihat ekspresinya. Mosa selalu sangat arogan. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Bahkan ketika berhadapan dengan Kaisar Burung Iblis 9 surga yang jauh lebih kuat darinya, ekspresinya tetap tidak berubah. Kenapa dia begitu takut ketika menghadapi orang tua sekarang? Pria tua itu mengenakan pakaian hijau dan memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Dia seperti gunung besar yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Meskipun Wang Xian bisa merasakan ancaman fatal dari lelaki tua itu, dia tidak setakut Mosa. Mosa, siapa senior ini? Wang Xian bertanya dengan bingung. Bos, ini, Kaisar Aosan yang legendaris. Seru Mosa kaget. Oh, Kaisar Kekaisaran Aoshan. Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Tidak, Kaisar saat ini adalah Ao Beiming, yang dikenal sebagai manusia terkuat. Ini adalah Kaisar Agung legendaris Aoshan yang berperang melawan leluhur naga selama 3 hari 3 malam. Ya dewa, bukankah kamu sudah mati? Bagaimana mungkin? Mosa melebarkan matanya dan berkata dengan kaget. Apa? Wang Xian sedikit terkejut dan menatap lelaki tua itu dengan heran. Dia telah membaca nama Kaisar Aosan di sebuah buku sebelumnya. Pembangkit tenaga yang menakutkan dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik terkuat di antara manusia. Hal yang paling mengejutkan tentang kehidupan Kaisar Aosan adalah dia pernah bertarung dengan naga tua selama 3 hari 3 malam. Menurut legenda, seluruh pertempuran mempengaruhi sepertiga dari lautan yang luar biasa. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan langit serta bumi berubah warna. Setelah pertempuran terakhir, nama Kaisar Aosan bergema di seluruh benua yang luar biasa. Namun, umur seorang ahli umur panjang hanya 10.000 tahun. Kaisar Aosan seharusnya sudah meninggal 8 hingga 9.000 tahun yang lalu. Faktanya, 8 hingga 9.000 tahun kemudian, tidak ada lagi berita tentang Kaisar Aosan. Namun,
legenda Kaisar Agung Aosan telah menyebar ke seluruh benua supranatural. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya manusia yang bisa melawan ras naga. Hehe, ini aku, seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 17.000 tahun. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Mosa, dia tersenyum dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Ini, murid Wangxian sedikit mengerut saat dia menilai lelaki tua itu dengan takjub. Senior, apakah kamu sudah menjadi? Mosa menelan ludah dan menatapnya dengan kaget. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kaisar Agung Aosan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan jelas, tidak ada harapan untuk menjadi dewa. Bahkan jika kamu adalah dewa setengah langkah, tidak ada harapan sama sekali. Lalu bagaimana? Bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Mosa bertanya dengan mata masih terbuka lebar. Lagi pula, orang di depannya adalah eksistensi legendaris. Itu hanya mengandalkan objek eksternal. Saya bisa hidup 2 kali lebih lama. Raja Aosan memandangi puncak gunung di depannya dan berkata perlahan. Wangxian melihat ke puncak gunung yang tampak biasa dan sedikit terkejut. Ini adalah senjata surgawi dengan kecerdasan. Bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Wangxian memandang Kaisar Aosan dan bertanya dengan binar di matanya. Orang di depannya mungkin berada di level 9 umur panjang. Dengan bantuan senjata surgawi di tangannya, dia praktis tak terkalahkan di benua transendental. Satu-satunya orang yang bisa melawannya mungkin adalah orang terkuat di ras naga. Tidak apa, saya di sini hanya karena penasaran. Mari lihat. Beberapa hari yang lalu, saya menerima kabar tentang Anda dari Beiming. Saya ingin tahu tentang bagaimana seorang pemuda berusia 30-an berhasil mencapai umur panjang tingkat 6 dan mampu membunuh burung iblis dari 9 surga. Bakat seperti itu bahkan tidak sebanding dengan bakat dari ras naga. Karenanya, saya datang untuk melihat apakah Anda manusia atau memiliki garis keturunan lain. Kaisar Aosan tidak menyembunyikan apapun dan berbicara langsung. Saya seorang manusia, tetapi saya telah memperoleh peluang besar. Mata Wangxian berbinar saat dia berbicara. Hehe, kita memang dari spesies yang sama. Kaisar Aosan tersenyum. Melihat sejarah benua transendensi lebih dari 1 juta tahun yang lalu, bakatmu adalah yang terbaik bahkan di zaman kuno. Saat dia berbicara, dia perlahan mengeluarkan teko dan 3 cangkir teh. Saat Mosa melihatnya, dia langsung mengisi poci teh satu persatu. Kalau begitu, bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Wangxian bertanya kepada Kaisar Aosan dengan hormat. Orang di depannya adalah monster tua yang telah hidup selama 17.000 tahun. Dia tidak punya pilihan selain menghormatinya. Tidak ada yang lain. Saya hanya berharap Anda tidak akan mencari perlindungan dengan klan naga di masa depan. Kaisar Aosan berkata langsung. Mencari perlindungan dengan klan naga. Tentu saja, saya tidak akan mencari perlindungan dengan klan naga. Wangxian berkata langsung. Kau tidak perlu berjanji apapun padaku. Alasan mengapa saya di sini hari ini adalah untuk memberitahu Anda sesuatu tentang manusia. Kaisar Aosan mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan berkata perlahan. Aku mendengarkan. Wangxian mengangguk. Aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang kekuatan ras naga. Sebagai penguasa benua transendensi, kemampuan mereka jauh melebihi imajinasi semua orang. Kaisar Aosan berkata dengan jelas. Wangxian mengangguk ke samping dan tidak berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang. Selama ratusan ribu tahun, jalan menuju ketuhanan di benua transenden telah terputus. Sudah lama sekali sejak dewa muncul. Sejak jalan menuju ketuhanan terputus, ras naga mengandalkan garis keturunan mereka untuk mendominasi benua transendensi. Aturan ini bertahan selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun, penguasa klan naga yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjadi dewa, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Namun, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang anggota klan naga dengan bakat yang menakutkan muncul. Dia menggunakan lebih dari 30 tahun untuk mencapai alam umur panjang. Dalam 1000 tahun, dia mencapai alam dewa setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa dia mengejutkan seluruh klan naga. Penampilannya dikenal sebagai dewa ras naga. Namun, dalam 10.000 tahun berikutnya, dia tidak menjadi dewa. Karena garis keturunan, ras naga memiliki masa hidup yang panjang,
2 kali lipat dari manusia. Setelah 10.000 tahun, Dewa Ras Naga bahkan tidak mencapai alam dewa. Belakangan, dia menemukan kemungkinan untuk menjadi dewa dan percaya menjadi dewa. Untuk menjadi dewa, dia ingin semua makhluk hidup di benua itu memujanya. Dia ingin memperbudak semua makhluk hidup, termasuk manusia. Waktu itu juga, saya bertarung dengan Dewa Ras Naga selama 3 hari 3 malam. Jika saya tidak mengandalkan gunung yang menjulang tinggi, saya akan dibunuh olehnya sejak lama. Oleh karena itu, saya menghentikan ambisi Dewa Ras Naga. Kemudian, dia mundur selangkah dan memperluas kerajaan Drakonid untuk mengembangkan keyakinannya. Fakta membuktikan bahwa kepercayaan tidak bisa menjadi dewa. Pada titik ini, Kaisar Aosan tersenyum dan menunjukkan ekspresi bangga. Dewa Ras Naga itu brutal. Omong-omong, jika bukan karena fakta bahwa saya, seorang lelaki tua, masih ada dan gunung yang menjulang tinggi masih ada, manusia mungkin sudah dimusnahkan oleh Ras Naga. Apa? Wang Xian sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Bab 1756 Kaisar Aosan, Dewa Ras Naga. Wang Xian tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu di benua supernatural. Dewa Ras Naga yang kuat dan menantang surga, Kaisar Aosan yang mengendalikan senjata dewa. Jalan menjadi Dewa Ras Naga. Tanda seru, percaya pada kenaikan dewa. Setiap kejadian mengejutkannya. Wang Xian menatap Kaisar Aosan yang duduk di depannya. Dia melihat ekspresi sombong di wajahnya. Mungkinkah orang ini pamer padaku? Senior, kamu memberitahuku semua ini, kan? Wang Xian merenung sejenak dan bertanya kepada Kaisar Aosan. Tidak banyak. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa Ras Naga adalah musuh kita manusia. Anda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 2 kerajaan dan melibatkan hampir setengah dari populasi daratan yang luar biasa. Jangan tunduk pada Ras Naga kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Itu karena aku tidak bisa menjamin bahwa Dewa Ras Naga tidak akan melakukan sesuatu yang drastis. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam dewa setengah langkah pada usia 1000 tahun. Sekarang, dia hanya memiliki umur lebih dari 2000 tahun. Jika dia tidak segera membuat terobosan, dia akan mati. Ras Naga adalah eksistensi yang luar biasa. Mereka tidak akan begitu puas. Kaisar Aosan mengingatkan Wang Xian. Juga, saya ingin melihat favorit surga dalam ras manusia kita yang sebanding dengan Dewa Ras Naga. Hehe, jika kamu bisa menjadi dewa seumur hidupmu, umat manusia kita bisa dianggap makmur. Kaisar Aosan melanjutkan. Jangan khawatir, senior. Jika saya memiliki kekuatan dewa suatu hari nanti, saya akan menguasai seluruh lautan. Saya juga akan mendukung permaisuri untuk menyatukan daratan. Wang Xian tersenyum dan berkata langsung. Haha, kamu ambisius. Teman muda, jika Anda dapat mencapai keadaan yang saleh, Anda akan dapat menyatukan seluruh benua transendensi. Pada saat itu akan menjadi pahala yang besar. Kaisar Aosan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita akan bertemu lagi saat ada kesempatan. Saat dia mengatakan itu, sosok Kaisar Aosan menghilang. Wang Xian melihat ke arah langit dan mengangkat alisnya sedikit. Kaisar Aosan ini cukup bagus. Dia berkomentar dengan samar. Kaisar Aosan adalah pembangkit tenaga listrik paling cemerlang dalam 100.000 tahun terakhir. Mosa, yang berada di sampingnya, berkata sambil mendesah. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dalam sejarah. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya secara langsung. Kekaisaran Aoshan menempati pusat benua supernatural dan memiliki tanah terluas. Mereka telah ada untuk waktu yang lama. Warisan mereka sangat kuat. Mereka bahkan memiliki senjata suci. Mata Wang Xian berkedip. Itu adalah senjata surgawi. Dikabarkan bahwa 9 kekaisaran dewa dan kekaisaran Aoshan adalah kekaisaran yang ditinggalkan oleh para dewa. 9 kerajaan dewa kita jelas jauh lebih lemah. Namun, saya bingung. Apakah begitu sulit untuk menjadi dewa? Bahkan Dewa Ras Naga gagal menjadi dewa setelah lebih dari 10.000 tahun. Ras Naga menguasai sebagian besar sumber daya di daratan yang luar biasa. Mosa berkata dengan heran. Mungkin karena garis darah Ras Naga. Wang Xian menebak, ras naga di dunia ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ras naga di Istana Naga. Itu mirip dengan perlombaan palu api di masa lalu. Karena keterbatasan garis keturunan mereka,
sulit bagi mereka untuk menerobos ke kondisi yang saleh. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada Mosa sebelum kembali ke singgasana naga dan terus berlayar menuju dinasti Phoenix. Meskipun kedatangan sosok legendaris dari daratan yang luar biasa, Kaisar Agung Aoshan, di luar dugaannya, dia tidak mengambil hati. Terlepas dari apakah itu Kaisar Agung Aoshan atau Dewa Naga, selama dia diberi waktu beberapa tahun lagi, mereka tidak akan cocok untuknya. Setelah saya kembali kali ini, level saya akan sangat meningkat. Selanjutnya, Istana Naga sudah mencapai level 5. Bahkan jika Dewa Klan Naga menyerangku secara pribadi, pertahanan Istana Naga akan mampu menahannya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Tim dari Istana Naga terbang dan segera tiba di dinasti Phoenix. Ketika warga dinasti Phoenix melihat tim besar dari Istana Naga, mereka tidak terlalu terkejut. Dalam 10 hari terakhir, mereka telah mengetahui dengan jelas tentang kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga. Warga dinasti Phoenix dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Istana Naga yang telah membantu permaisuri mereka sampai ke tempatnya sekarang. Xian kecil, apakah kamu sudah berurusan dengan Kekaisaran 10.000 Iblis? Lan King Yue, Guan Su King, dan gadis-gadis lain bertanya padanya. Ya, aku sudah berurusan dengan mereka semua. Bagaimana dengan Kekaisaran Phoenix? Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan menatap Feng Luan. Aku sudah berurusan dengan mereka. Feng Luan juga mengangguk. Apakah kamu berencana untuk menempatkan ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix di reruntuhan Kerajaan Dewa atau Kekaisaran Phoenix? Tatapan Wang Xian menyapu ibu kota Kekaisaran Phoenix. Dalam hal kemakmuran, itu jauh lebih baik daripada ibu kota Kekaisaran saat ini. Namun, dalam hal pertahanan, reruntuhan Kerajaan Surgawi lebih baik. Aku juga sedang mempertimbangkannya. Daerah yang luas itu agak jauh dari dinasti Phoenix, tapi aku tidak bisa menyerah pada salah satu dari mereka. Feng Luan sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Area yang luas memiliki manfaat dari area yang luas. Sulit untuk membuat keputusan di sini. Mengapa kita tidak kembali dulu dan memikirkannya? Wang Xian berkata kepadanya, saya berencana untuk membawa kembali murid-murid Istana Naga. Sumber daya yang saya bawa kembali kali ini akan memungkinkan Istana Naga menerima peningkatan besar. Baiklah, kalian bisa kembali dulu. Saya harus menyelesaikan beberapa masalah di sini di Kekaisaran Phoenix. Feng Luan berkata kepadanya, baiklah, jika kamu memiliki masalah, kamu dapat meminta bantuan Mosa secara langsung. Wang Xian tidak lagi tinggal di dinasti Phoenix. Dia membawa sekelompok gadis dan anggota Istana Naga dan terbang menuju area yang luas. Dengan membawa mereka oleh Xiao Lan, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke Istana Naga 3 hari kemudian. Selanjutnya, kita akan meningkatkan kekuatan semua anggota Istana Naga. Wang Xian melayang di langit di atas Istana Naga dan berkata kepada semua murid Istana Naga. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan semua anggota Istana Naga mengungkapkan ekspresi gembira. Kali ini, sumber daya yang diperoleh Istana Naga terlalu besar. Perdana Menteri Gui, pimpin semua anggota Istana Naga ke kolam naga. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ya, Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke Istana Raja Naga. Selanjutnya, dia harus mulai meningkatkan kekuatannya. Cincin interspatial dari 6 hingga 700 ribu ahli dari Kekaisaran 10.000 setan dan dinasti Phoenix. Ramuan di dalamnya sangat menakutkan. Selain ramuan itu, ada juga ramuan spiritual dan berbagai harta yang dia peroleh ketika dia pergi ke kerajaan 10.000 setan. Harta karun ini cukup untuk memberinya peningkatan besar dalam kekuatannya. Mengambil ramuan satu persatu, Wang Xian berubah menjadi tubuh naga surgawi dan menelan ramuan dan ramuan spiritual dalam suapan besar. Itu hampir setara dengan harta 2 kerajaan. Ini khususnya terjadi pada Kekaisaran 10.000 setan. Itu memiliki sejarah lebih dari 300.000 tahun. Harta yang mereka simpan sangat besar bahkan Wang Xian pun terkejut. Satu demi satu pil berubah menjadi ki naga yang padat. Kekuatan Wang Xian mulai meningkat pesat. Setengah jam kemudian, levelnya langsung naik 1 level. Namun, dia tidak berhenti. Pil di cincin interspatialnya sudah cukup baginya untuk meningkatkan level lainnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai umur panjang tingkat ketiga. Ketika dia menghabiskan 70% dari sumber dayanya, suara sistem terdengar. Baru kemudian dia berhenti.
Bab 1757 17.570.000 masa hidup, puncak level 8. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level umur panjang 3, perubahan keempat dari transformasi naga surgawi. Tanda seru, kristal surgawi, 111/25.000. Kemampuan supernatural, memerintah suku air di bawah level mereka. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal surgawi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Abhichna, mata naga 5 elemen yang menyerap jiwa, melekat pada roh, yin yang. Aspek, penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkok sedekah 5 elemen yin yang, ekor naga dewa. Domain naga pelangi. Istana naga, tingkat 5. Anggota Istana Naga, 23.333. Di Aula Raja Naga Istana Naga, Wang Xian sepanjang 3.000 meter mengayunkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berkedip dengan pancaran 7 warna. Gelombang kekuatan naga yang kuat melonjak ke arah sekitarnya. Kepala naga yang agung, tubuh yang besar, dan 2 tanduk naga yang besar. Setiap bagian tubuhnya sepertinya telah diukir oleh karya dewa. Itu benar-benar sempurna. Meskipun saya tidak memahami keterampilan apapun selama peningkatan ini, kekuatan yang sangat besar telah memberi saya kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Master Wan Shu level 8. Wang Xian merasakan kekuatan tubuhnya dan cahaya agung keluar dari matanya. Luas lapangan naga 7 warna telah mencapai radius 1.600 km. Dalam jarak 1.600 km ini, dia bisa berteleportasi kemana saja. Sekarang, aku seharusnya bisa membunuh 2 kaisar naga umur panjang tingkat 8. Sedangkan untuk manusia, aku seharusnya bisa membunuh 4 ahli umur panjang level 8. Mata Wang Xian berbinar. Peningkatan kali ini terlalu besar. Kaisar Agung Aoshan memiliki kekuatan umur panjang tingkat 9. Orang terkuat di Kekaisaran Aoshan, Ao Beiming, memiliki kekuatan umur panjang level 7. Kaisar Naga Kerajaan Drakonid tampaknya memiliki kekuatan umur panjang level 7 juga. Omong-omong, dia adalah orang terkuat kedua di antara manusia. Namun, seharusnya ada lebih dari selusin orang dari klan naga yang berada di level 8, level 9, dan alam dewa setengah langkah. Dia berpikir sendiri. Di seluruh benua supernatural, dia sudah dekat dengan yang terkuat. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan lembut. Merasakan kekuatan yang kuat, dia berubah menjadi bentuk manusia dan tiba di kolam transformasi naga. Pada saat ini, semua anggota Istana Naga bercokol di kolam transformasi naga. 9 naga suci yang bercokol di mutiara naga memuntahkan darah naga yang cemerlang. Darah naga dituangkan langsung ke anggota Istana Naga. Aku bertanya-tanya seberapa kuat anggota Istana Naga dalam waktu setengah bulan. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Kelahiran Istana Naga telah mengejutkan seluruh benua supranatural. Kembalinya permaisuri juga mengejutkan seluruh benua supernatural. Penghancuran 10.000 kekaisaran Fei dan dinasti Phoenix mengejutkan semua orang di benua itu. Sejak saat itu, benua Transcendent tidak lagi memiliki 10.000 kerajaan Fei dan dinasti Phoenix, hanya Istana Naga dan dinasti Phoenix. Waktu perlahan berlalu, dan dinasti Phoenix mengubah namanya menjadi Kekaisaran Naga Phoenix, menjadi wilayah Kekaisaran Naga Phoenix. Setelah Phoenix memusnahkan 17 keluarga besar, sejumlah besar sumber daya mengalir ke Kekaisaran Naga Phoenix, menciptakan banyak ahli. Seluruh benua luar biasa untuk sementara memasuki keadaan stabil. Setengah bulan kemudian, semua anggota Istana Naga menghabiskan sumber daya yang mereka peroleh kali ini, menyebabkan kekuatan seluruh Istana Naga menerima peningkatan besar. Jumlah anggota di Istana Naga yang memiliki kekuatan tempur Wan Shu peringkat 1 mencapai lebih dari 100. Semua pemimpin telah mencapai peringkat 2 Wan Shu. Sedangkan untuk anggota lainnya, yang terlemah telah mencapai level 5 dari alam hampa yang dalam dan bisa melawan level 6 dari alam hampa yang dalam. Lebih dari 2.000 kura-kura Saturnus telah ditundukkan, dan mereka telah menjadi divisi langit kerajaan Istana Naga. Setelah menyerap darah naga dan menembus batas garis keturunan, pertahanan mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan.
Tidak ada anggota Istana Naga di level yang sama yang bisa menembus pertahanan mereka. Pertahanan mereka yang kuat dan tak terkalahkan berarti kekuatan serangan mereka sangat lemah. Di seluruh Istana Naga, kekuatan serangan mereka adalah yang terlemah. Meski begitu, mereka masih ras yang sangat kuat di seluruh benua yang luar biasa. Bahkan Perdana Menteri Gui bersiap untuk maju menuju Saturn Turtle Clan. Setengah bulan kemudian, Feng Luan kembali ke Istana Naga. Keputusan terakhir adalah menempatkan ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix di bekas ibu kota Kekaisaran Dinasti Phoenix. Wilayah benua tengah adalah pusat dari seluruh benua. Kualitas warga biasa di sana satu tingkat lebih tinggi dari wilayah yang luas. Keajaiban wilayah yang luas mungkin hanya dianggap jenius biasa di wilayah benua tengah. Setelah Feng Luan kembali, dia mengeluarkan banyak sumber daya dan mulai meningkatkan kekuatannya. Sumber daya dari dinasti Phoenix tidak diminta oleh Raja Abadi. Dengan sumber daya yang dikumpulkan oleh 17 keluarga dan Kaisar Phoenix, cukup bagi Feng Luan untuk menerima peningkatan besar dalam kekuatannya. Xian kecil, apakah selanjutnya kita akan memindahkan Istana Naga ke laut yang luar biasa? Di Istana Naga, sekelompok gadis dan Wang Xian sedang berbaring di kamar Raja Naga. Lan Qingyue bertanya langsung. Ya, jika Istana Naga ingin terus berkembang, ia harus pergi ke laut yang luar biasa. Wang Xian mengangguk. Saat ini, Istana Naga dan Kerajaan Naga Phoenix telah stabil. Dengan sumber daya yang diperoleh dari penempaan senjata oleh klan Palu Api, jumlah maksimal 5 murid Istana Naga yang berada di level 5 dari alam Sitraf dapat ditingkatkan ke level 6 dari alam Sitraf dalam satu hari. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan lebih dari 10 tahun bagi 23.000 murid Istana Naga untuk mencapai alam umur panjang. Jangka waktu ini terlalu lama, sehingga Istana Naga harus memasuki lautan yang luar biasa. Laut yang luar biasa adalah wilayah klan naga. Semua binatang laut berada di bawah kendali klan naga. Jika klan naga mengetahui bahwa kita telah masuk, kita akan berada dalam masalah besar. Lan Qingyue mengernyit ke samping. Klan naga memang menjadi masalah. Namun, dengan kemampuan pertahanan Istana Naga level 5 kita saat ini, klan naga tidak akan mampu menembus pertahanan kita. Mata Wang Xian berbinar. Di laut yang luar biasa, dia pernah menemukan tempat yang relatif terpencil di mana Istana Naga dapat berkembang dengan tenang. Namun, akan sedikit sulit untuk meningkatkan kekuatanku di masa depan. Wang Xian mengerutkan kening perlahan. 2 peningkatan besar berturut-turut. Salah satunya adalah mendapatkan sumber daya di reruntuhan kerajaan dewa, dan yang lainnya adalah menghancurkan kedua kerajaan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan peningkatan besar lainnya adalah dengan menghancurkan kekaisaran. Namun, mengesampingkan fakta bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan 2 kerajaan, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Qingyue, Su Qing, kuharap aku tidak mengganggumu. Jika Anda tidak mengganggu saya akan masuk. Saat ini, suara Feng Luan datang dari luar. Kata-katanya menyebabkan wajah gadis-gadis itu menjadi sedikit merah. Masuklah, saudari Feng Luan. Apa yang kamu, permaisuri, pikirkan? Guan Suking meludah dan berkata langsung. Bukankah aku sudah mengatakan halo sebelumnya untuk mencegah gangguan suasana eleganmu dan untuk mencegah kerusakan mata? Feng Luan masuk dengan senyum di wajahnya. Di masa lalu, dia memasuki kamar tidur tanpa memperhatikan sekalipun. Akibatnya, dia melihat gambaran memalukan tentang sebuah istana hidup. Sejak saat itu, dia akan memberitahu mereka terlebih dahulu setiap kali dia masuk. Kadang-kadang, dia tidak akan datang tiba-tiba bahkan jika dia memanggil mereka terlebih dahulu. Feng Luan, kekuatanmu telah meningkat ke level 6 umur panjang. Melihat Feng Luan masuk, Wang Xian. Bab 1758, saya ingin menjadi dewa. Sebelum pertempuran besar, kekuatan Feng Luan hanya berada di tingkat ketiga umur panjang. Sekarang, dia langsung naik ke tingkat ketiga dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan umur panjang tingkat ketujuh. Bahkan di puncaknya, dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Yah, itu semua berkat Dragon Pool. Kalau tidak, saya akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk melampaui diri saya di puncak saya. Tanda seru, kata Feng Luan sambil tersenyum. Kapan kamu berencana untuk memindahkan Istana Naga ke laut yang luar biasa?
Feng Luan terus berbicara. Segera, saya telah menemukan lokasi yang bagus untuk laut yang luar biasa. Saya akan memindahkan Istana Naga ke sana hari ini. Wang Xian berkata langsung. Hati-hati dengan klan naga. Lautan yang luar biasa berada di bawah kendali klan naga. Jika Istana Naga tiba-tiba masuk, saya khawatir mereka akan diserang oleh Istana Naga. Feng Luan mengingatkan. Dengan pertahanan dan penyembunyian Istana Naga, kecuali ahli klan naga tingkat umur panjang datang ke langit di atas Istana Naga, akan sangat sulit untuk menemukannya. Wang Xian tersenyum dan tidak terlalu memperhatikannya. Area laut yang luar biasa terlalu besar. Itu sedikit lebih besar dari benua tengah. Laut naga dari klan naga hanya menempati seperempat dari luas laut yang luar biasa. Daerah tempat dia berada sangat terpencil dan sulit ditemukan. Itu bagus. Teleportasi Istana Naga ke laut yang luar biasa akan lebih dekat dengan Kekaisaran Naga Phoenix. Feng Luan mengangguk. Karena itu masalahnya, mari kita mulai teleportasi. Wang Xian tidak berhenti. Dia segera berdiri dan memulai teleportasi Istana Naga. Setelah Istana Naga ditingkatkan ke level 5, jangkauan teleportasi mencapai lebih dari 3.000 km. Itu bisa diteleportasi sekali setiap 10 detik. Dalam beberapa jam, Istana Naga yang luas langsung memasuki lautan transendensi. Di daerah pesisir yang relatif terpencil, Istana Naga berdiri di sana. Itu menempati area seluas 1.000 km. 1.000 km bukanlah area kecil, tetapi Istana Naga memiliki susunan penyembunyian. Selama ahli umur panjang tidak terlalu dekat, mereka tidak akan ditemukan. Ketika Istana Naga bergerak, itu terletak di tengah laut yang luar biasa. Ratusan ribu gunung menjulang dari dasar laut dan melesat ke awan. Ada puluhan ribu gunung yang padat. Raungan datang dari seluruh lautan dari waktu ke waktu. Naga dengan sayap besar berenang di laut dan membumbung tinggi di langit. Ini adalah penguasa benua yang luar biasa, tanah ras naga, laut naga. Laut naga adalah lautan ras naga, habitat ratusan ribu naga. Di tengah laut naga ada gunung berapi yang besar. Gunung yang menyala ini sangat besar, ratusan kali ukuran pegunungan di sekitarnya. Namun, gunung ini agak aneh. Itu hanya mengungkapkan sekitar 100 meter air. Itu menempati area yang luas, tetapi tingginya sangat rendah. Apalagi, seluruh puncak gunung benar-benar tenggelam, seperti lembah. Lembah di dalam Flaming Mountain Peak menempati area seluas sekitar 50 km. Ini adalah lembah Dewa Naga. Lembah dalam naga, tempat peristirahatan Dewa Ras Naga. Pada saat ini, pusat lembah Dewa Naga diselimuti oleh sinar cahaya misterius. Hualala, seorang lelaki tua bertanduk naga duduk di singgasana yang tinggi. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Suara air yang mengalir datang dari depan singgasana. Namun, itu bukanlah air yang mengalir, melainkan darah segar tanpa kotoran. Darah segar berkumpul di kolam besar di depan mereka. Darah bahkan tidak menempati 1% pun dari ruang itu. Di sisi kiri dan kanan kolam darah, ada 2 rak buku besar. Rak buku dipenuhi dengan buku-buku kuno. Di tengah kolam darah, ada lebih dari selusin sosok yang berlutut. Ada 13 pria tua bertanduk naga dan seorang pria parubaya bertanduk naga dan berekor naga. Jika bukan karena keberadaan kolam darah, gambaran keseluruhannya akan terlihat seperti dekan akademi yang mengajar murid-muridnya. Haha, Bloodline telah menjadi dewa. Selama ratusan ribu tahun, alasan mengapa tidak ada dewa yang lahir di klan naga adalah karena garis keturunan. Kesuksesan bergantung pada garis keturunan, dan kegagalan bergantung pada garis keturunan. Di atas tahta, lelaki tua yang lembut dan tampak baik itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kegilaan di matanya telah menghancurkan sebagian dari temperamennya. Ras manusia adalah ras rendahan. Mereka memiliki garis keturunan yang rendah, tetapi juga karena garis keturunan ini maka kemajuan mereka tidak akan dibatasi oleh garis keturunan. Sudah lebih dari 10.000 tahun. Saya akhirnya menemukan cara untuk menjadi dewa, hahaha. Pria tua yang lembut dan baik itu melanjutkan. Di akhir kata-katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi buas dan disengaja. Puncak naga, dunia bangga. Hanya denganku, Dewa Naga, bisa ada surga. Scarlet Claw, tubuh abadi, memusnahkan semua musuh kuat dari 9 surga. Membawa darah di punggungku, memegang lembah naga di tanganku. Aku ingin menjadi dewa. Pria tua yang lembut dan baik itu melanjutkan,
tubuhnya mulai bergetar karena kegirangan. Dewa Naga pasti akan melangkah ke alam dewa dan menjadi satu-satunya dewa sejati di benua transendental. Di bawah, lebih dari 10 sosok menundukkan kepala dan berteriak dengan hormat. Putra Naga, pria tua yang lembut dan baik itu menarik ekspresi nakal di wajahnya dan pulih sekali lagi. Dia melihat ke bawah. Bawahanmu ada di sini. Pria parubaya dengan tanduk naga dan ekor naga buru-buru menjawab. Aku butuh darah ahli manusia, darah dalam jumlah besar. Pria tua yang lembut dan baik hati itu secara alami adalah ahli ras naga terkuat, dewa ras naga. Serahkan pada bawahanmu. Putra Naga menjawab dengan hormat. Aku membutuhkan darah kekaisaran Aosan. Saya ingin menggunakan darah Kaisar Aosan, lelaki tua yang abadi itu, untuk mengorbankan kursi dewa saya. Dewa ras naga berkata sambil tersenyum. Kata-katanya membuat putra ras naga sedikit tergerak. Itu Dewa Naga. Putra Naga menjawab lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, Dewa Naga, kekuatan yang kuat telah muncul di benua yang luar biasa. Itu disebut Istana Naga. Menurut informasi yang kami miliki, Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan prajurit umur panjang level 6. Namun, dia baru berusia 30-an. Agar dia bisa berubah menjadi makhluk yang kuat, dia pasti mendapatkan semacam kesempatan dan mendapatkan garis keturunan yang kuat. Oh, klan Dewa Naga sedikit terpana, dan matanya bersinar. Dia memiliki kekuatan umur panjang tingkat ke-6 di usia 30-an. Garis keturunan macam apa ini? Jika dia tidak menjadi dewa, dia akan menjadi semut. Di seluruh benua transendensi, klan Naga memiliki garis keturunan terkuat, tetapi untuk dapat mencapai umur panjang tingkat ke-6 di usia 30-an sungguh luar biasa. Cari tahu garis keturunan seperti apa yang dia miliki. Petik 2. Semuanya didasarkan pada darah segar. Dalam setahun, saya membutuhkan darah segar yang cukup. Selanjutnya, saya harus menyelesaikan transformasi garis keturunan saya dan membuat persiapan untuk menyalakan api surgawi. Anda dapat kembali setahun kemudian. Setelah Dewa Ras Naga selesai berbicara, dia duduk di kursi dan membuka buku di tangannya. Dengan lambaian lembut lengannya, lebih dari 10 sosok langsung muncul di luar lembah naga. Urus-urusan Dewa Naga Dewa. Jika Anda butuh sesuatu, datang temukan kami. Di luar lembah naga, seorang tetua dari klan naga berkata kepada Putra Naga. Itu leluhur naga. Aku akan memenuhi perintah Lord Dragon God. Putra Naga mengangguk berat. Kalau begitu pergi. Omong-omong, beritahu saya jika Anda memahami garis keturunan Raja Naga dari Istana Naga. Nenek moyang naga terus memberi instruksi. Ya. Putra Naga menjawab. Di seluruh benua transendensi, satu-satunya yang bisa disebut Putra Naga adalah Kaisar Naga dari Kerajaan Naga. Bab 1759 Undangan Kerajaan Manusia Naga. Tuan Dewa Naga menjadi semakin menakutkan. Segera, seluruh benua transendental akan berada di bawah kaki Lord Dragon God. Kaisar Naga dari Kekaisaran Manusia Naga bergumam kaget ketika dia melihat kelompok petinggi ras naga pergi. Tanda seru, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, masih ada seseorang yang bisa melawan Dewa Naga di seluruh benua transendental. Sekarang setelah lebih dari 10.000 tahun berlalu, orang itu mungkin bukan tandingan Dewa Naga. Menurut pendapatnya, Dewa Naga bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Sungguhan. Mantan Dewa Ras Naga itu hampir seperti iblis gila untuk menjadi dewa. Dia bahkan ingin membuat semua makhluk hidup di seluruh benua memujanya. Namun, karena kemunculan Kaisar Aosan, dia memegang artefak dewa di tangannya dan menghentikan tindakan ini. Belakangan, seluruh kekaisaran drakonit menyembah Dewa Naga. Pada akhirnya, Dewa Naga menyadari bahwa sangat tidak mungkin untuk menyembah dan naik menjadi dewa, jadi dia berhenti. Kemudian, untuk menembus kedewaan, Dewa Naga mengumpulkan semua jenis buku dan materi kuno dari seluruh benua. Dia menghabiskan 6 hingga 7.000 tahun mempelajari semua jenis buku, eksperimen, dan praktik. 6 hingga 7.000 tahun yang lalu, dia mengasingkan diri selama 6 hingga 7.000 tahun. Ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi manusia atau bahkan makhluk hidup manapun. Kesepian dan kesepian. Dewa Ras Naga menanggung semuanya sampai dia menemukan jalan menuju ketuhanan lagi belum lama ini. Garis darah. Dengan kebijaksanaannya yang kuat dan menakutkan, dia memutuskan untuk mengubah garis keturunannya menjadi garis keturunan manusia.
Kemudian, dengan pemahamannya tentang cermin dewa, setelah hampir 20.000 tahun akumulasi, dia menyalakan api dewa, mendirikan kerajaan dewa, dan menjadi dewa. Dalam pandangan Kaisar Naga, Dewa Ras Naga kemungkinan besar adalah satu-satunya dewa yang lahir dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Meskipun Dewa Klan Naga tidak membutuhkan banyak darah, ia membutuhkan setidaknya darah dari puluhan juta pembangkit tenaga listrik. Kaisar Naga bergumam dan terbang langsung menuju kerajaan Drakonid. Sudah 3 hari sejak Istana Naga pindah ke laut yang luar biasa. Selama 3 hari ini, penampakan Istana Naga tidak menarik perhatian makhluk laut yang luar biasa. Selama 3 hari ini, para murid Istana Naga memiliki radius lebih dari 10.000 km dan telah sepenuhnya stabil. Kekaisaran Naga dan Phoenix juga telah stabil dan semuanya berkembang pesat. Jarang bagi Wang Xian untuk bersantai lagi. Dia membawa sekelompok gadis mengelilingi dinasti Phoenix dan bertepuk tangan dengan gembira untuk cinta di Istana Naga. Singkatnya, mereka bermain dengan gembira selama setengah bulan. Raja Naga, Ratu Naga. Ketika Wang Xian sedang bermain dengan sekelompok gadis di tempat pemandangan terkenal di dinasti Phoenix, tim kecil penjaga awan api tiba-tiba menyerbu. Hah, apa masalahnya? Ketika Wang Xian melihat mereka, dia tahu bahwa Feng Luan sedang mencarinya. Raja Naga, Permaisuri meminta kami untuk mencarimu. Sesuatu telah terjadi antara Kekaisaran Drakonid dan Kekaisaran Aoshan. Penjaga Vireklut berkata langsung. Kekaisaran Aoshan dan Kerajaan Drakonid. Wang Xian sedikit terkejut. Bayangan Kaisar Agung Aoshan muncul di benaknya. Xiao Yu, istriku, ayo pergi. Wang Xian berteriak pada Guan Suking dan gadis-gadis lainnya. Dengan lambaian tangannya, dia berteleportasi langsung menuju ibu kota Kekaisaran Kerajaan Naga dan Phoenix. Feng Luan, apa yang terjadi antara Kekaisaran Aoshan dan Kekaisaran Drakonid? Ketika Wang Xian tiba di Istana Phoenix, dia merasakan lokasinya dan segera berteleportasi. Berita itu datang pagi ini. Kekaisaran Drakonid mengirim pasukan untuk menyerang kota-kota Kekaisaran Aoshan. Sepertinya ada pertengkaran karena masalah kecil. Itu harus direncanakan sebelumnya. Feng Luan melihat Wang Xian dan memberinya dokumen Kekaisaran Phoenix. Oh, Kekaisaran Drakonid berani menyerang Kekaisaran Aoshan. Mungkinkah itu perintah dari Dragon Rache? Wang Xian sedikit terkejut. Melihat informasi di dalamnya, dia sedikit terkejut. Bahkan jika Kekaisaran Drakonid tidak bergantung pada ras naga, itu tidak lebih lemah dari Kekaisaran Aoshan. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan ras naga. Jika ras naga menyerang, Kekaisaran Aoshan pasti sudah lama hancur. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Feng Luan langsung berkata, bagaimana mungkin? Kaisar Agung Aoshan masih hidup. Ras naga tidak akan berani menyerang kerajaan Aoshan dengan mudah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Kaisar Agung Aoshan? Kaisar Agung ini seharusnya jatuh. Bagaimana dia masih hidup? Feng Luan bertanya dengan ekspresi tertegun. Saya telah bertemu dengan Kaisar Agung Aoshan. Wang Xian memberitahunya tentang terakhir kali Kaisar Agung Aoshan datang mencarinya. Saya benar-benar tidak menyangka orang seperti itu masih hidup. Selain itu, dia memiliki senjata suci yang kuat. Feng Luan bergumam kaget. Kalau begitu, ras naga dan kerajaan manusia naga harus tahu bahwa orang ini masih hidup. Mengapa mereka masih berani melakukannya? Feng Luan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa memahaminya. Permaisuri, ada ahli dari Kekaisaran Dragonman yang datang untuk memberikan penghormatan. Pada saat ini, Feng Yun masuk dan melapor ke Feng Luan. Kerajaan Drakonid. Feng Luan sedikit terkejut. Dia melirik Wang Xian. Biarkan mereka masuk. Feng Luan berkata langsung. Salam, Permaisuri. Segera, 3 pembangkit tenaga listrik dengan tanduk naga di kepala mereka masuk dan memberi hormat kepada Feng Luan. Bolehkah aku tahu mengapa kalian bertiga dari Kekaisaran Drakonid ada di sini di Kekaisaran Drakonid? Feng Luan bertanya langsung. Ini seharusnya Raja Naga. 3 pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Drakonid memandang Wang Xian dan berkata, kami di sini untuk mencari Raja Naga. Karena kami tidak tahu lokasi Istana Naga, kami datang ke Kekaisaran Phoenix. Hanya saja kami tidak menyangka Raja Naga ada di sini. Itu bahkan lebih baik. Oh. Mencari saya. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap ketiga pria paruh baya itu.
Mereka adalah drakonid yang memiliki garis keturunan ras naga. Mereka memiliki sepasang tanduk naga di kepala mereka. Mereka bertiga semuanya berada di tingkat pertama dari alam umur panjang. Kekuatan mereka luar biasa. Raja Naga kita telah mendengar nama Raja Naga dan ingin mengenalnya. Kami ingin mengundang Anda ke kota naga kerajaan drakonid. Pria parubaya di tengah berkata kepada Wang Xian. Undang aku ke kota naga. Wang Xian sedikit bingung. Itu benar. Kaisar naga kami dan beberapa ahli naga ingin menyaksikan kebangkitan Raja Naga dari daratan yang luar biasa. Jangan khawatir, Raja Naga. Kerajaan naga kami dan ras naga tidak punya niat lain. Dengan kekuatan kita tidak perlu memainkan trik apapun. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kesombongan di wajahnya. Dalam 5 hari, aku akan berkunjung ke kota naga. Wang Xian ragu sejenak dan berkata langsung. Baiklah, saat waktunya tiba, kerajaan drakonid kita ingin menyambut Raja Naga. Ketiga DRAKONIDS menangkupkan tangan dan mengeluarkan surat undangan. Mereka menangkupkan tangan ke arah Feng Luan dan segera pergi. Wang Xian mengambil surat undangan dan menyaksikan ketiga DRAKONID pergi. Matanya berbinar. Mengapa kerajaan drakonid dan ras naga mengundangmu, Xian kecil? Feng Luan sedikit mengernyit. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menebak, mungkinkah itu terkait dengan kekaisaran Aoshan? Seharusnya tidak. Mungkinkah aku hanya ingin tahu? Tidak peduli apa, lebih baik berhati-hati. Kekaisaran drakonid dan ras naga sangat sombong. Sekelompok gadis mengingatkannya. Jangan khawatir. Kekuatanku saat ini cukup untuk membunuh naga umur panjang level 8. Jika aku ingin melarikan diri, bahkan naga umur panjang level 9 tidak akan bisa menghentikanku. Wang Xian berkata dengan lemah. Dia juga penasaran dengan undangan dari Kekaisaran Drakonid.